bagaikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku bersama temanku, berbaris lurus, siap laksana Kristus. Rakyat bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Dar. Haleluya, aku cinta Yesus. Haleluya, ku datang padanya. Haleluya, aku cinta. Shalom teman-teman, apa kabar? Boleh berharap kita semua dalam keadaan sehat ya. Ayo kita berdoa dulu ya teman-teman. Tuhan, Lori dan teman-teman ingin memulai ibadah. Berkati yang menonton Tuhan. Glory serahkan acara ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Haleluya, amin. Teman-teman, kita akan nyanyi lagu tentang mari kita bersukaria. Ayo kita nyanyi teman-teman. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta hidup. Haleluya, tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang dia berikan. Oh mari kita bersukaria
bercerita tentang Ratu Ester. Ratu Ester itu ratu yang pemberani. Pada suatu hari, Ratu Ester dan Ratu Ester berdoa dan berpuasa agar Tuhan bisa menjamah hatinya raja. Terus raja memberikan setengah kerajaannya kepada Ratu Ester. Terus Ratu Ester mengatakan semua kejadian itu kepada raja. Terus raja memerintahkan supaya si Haman digantung tingginya 4 meter. Terus keluarganya si Ratu Ester hidup bahagia selamanya. Bye-bye teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Hai teman-teman, Cherry akan ceritakan cerita Ratu Ester. Ratu Ester pemberani berkata jujur. Sebelum Ratu bercerita, Ratu berdoa dan berkuasa untuk bangsanya. Dan Tuhan menjamah hati raja sehingga raja mengabulkan permintaan ratu untuk membebaskan bangsanya yang akan dibunuh dan ditindas sebagai budak. Raja mendengar cerita dari Ratu Ester. Terus raja menghukum penjahat bernama Haman. Akhirnya bangsa Israel. Teman-teman, kita akan mendengar firman Tuhan. Kita nyanyi lagu pujian Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Firman? Iya, Papi. Ayo buruan, kita udah telat nih. Iya. Ayo. Sabar, Papi. Good morning everyone. Good morning, Miss. Ayo dikeluarkan buku PR-nya. Aku lupa bawa PL. Aku. Nah, makanya bukunya harus dipersiapkan dari kemarin supaya tidak ketinggalan. Halo adik-adik, selamat jumpa dengan John. Adik-adik jemaat sekolah minggu, apa kabarnya? Tetap sehat ya, tetap semangat. Ya, pagi ini kita mau dengarkan firman Tuhan lagi, ya, mengenai be prepared atau dipersiapkan. Apa sih yang dipersiapkan adik-adik ya? Biasanya yang dipersiapkan secara rutin adik-adik sekolah, tapi jangan lupa ya, adik-adik di rumah persiapkan tetap aja ya adik belajar dari rumah ya, sepatu, mungkin Tupperware berisi makanan dari papi mami kamu ya, buku-buku pelajaran dan sebagainya, buku PR biasanya adik-adik persiapkan untuk dibawa. Tadi kita sudah saksikan bagaimana adik Sherin ya, dia tergesa-gesa, mungkin kemarin dia tidur kemalaman sehingga ada yang tertinggal. Yang tertinggal buku PR-nya lagi. Ya, begitu di sekolah adik-adik lihat bagaimana ekspresi mukanya pada waktu ditanyakan buku PR-nya. Ketinggalan, kata adik Sherin. Nah, jangan sampai terjadi itu kepada kita adik-adik ya. Nah, pada tema sekolah minggu Be Prepare kita bisa lihat apa sih sebenarnya yang dipersiapkan ya. Nah, tetapi tadi di muka John katakan sekarang kita nggak bisa lagi berkumpul di sekolah bersama dengan kawan-kawan ya, dengan adanya pandemi corona ya, virus corona, kita diharuskan belajar dari rumah, kita nggak boleh keluar ya, seperti itu ya, belajar di rumah. Tentunya satu hal adik-adik ya, ini ya, seperti lihat di gambar, kita masuk di era komputer adik-adik. Pasti adik-adik sudah pada bisa semua menggunakan handphone adik-adik atau orang tua adik-adik papi mami punya ya, sehingga sekarang saatnya dipergunakan. Adik-adik sudah dibiasakan ya, seperti itu. Dipersiapkan sebelumnya adik-adik mengoperasikan handphone Anda maupun laptop kepunyaan orang tua adik-adik sekalian ya, seperti itu ya. Adik-adik belajar di rumah dengan melalui istilahnya online, yang seperti juga adik-adik mendengarkan ibadah sekolah minggu pada pagi ini melalui online tentunya ya, melalui handphone atau melalui laptop atau melalui televisi yang adik-adik ada di rumah, seperti itu. Nah, hal ini sama juga sepertinya waktu John di pekerjaan juga sama ya, semua segala macam kegiatan diatur atau dilakukan secara online melalui melalui handphone atau melalui laptop dan lain sebagainya, sehingga kita nggak bertemu muka dengan muka, seperti itu. Nah, di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 firman Tuhan mengatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lalu disambung dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 17, apa yang kata firman Tuhan mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi kita sudah dipersiapkan, bahkan di dalam Mazmur dibilang sejak dari bayi kita sudah dipersiapkan, dalam mulut kita sudah diletakkan pujian kepada Tuhan. Dahsyat bukan adik-adik? Haleluya ya. Nah, satu lagi Amsal 22:6 firman Tuhan mengatakan, didiklah orang muda. Ini tugas kita sebagai orang tua, menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi dikasih tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, mulai saat-saat ini, sejak dari bayi sampai ketika adik-adik sekalian yang bersama-sama John
nikmati firman Tuhan melalui online pun sama-sama dididik ya. Jadi kita dipersiapkan oleh Tuhan tadi dengan firman Tuhan, oleh orang tua kita dididik, kita dibilang, diberitahu, jangan berbuat ini tidak baik, berbuat ini yang baik. Lalu melalui siapa adik-adik? Betul, guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Tapi dengan pelajaran melalui online, guru-guru juga memberikan pelajaran kepada adik bagaimana istilahnya, cara-cara istilahnya memperhitungkan sesuatu persoalan, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Jadi Tuhan Yesus, orang tua kita di rumah, maupun guru-guru di sekolah melalui pelajaran online maupun guru-guru sekolah minggu juga sama-sama mempersiapkan kalian adik-adik untuk kelak dewasa. Jadi adik-adik sudah mengerti ya. Tetapi tentunya adik-adik mesti meresponi, mesti melakukan, mesti mendengar apa yang dikatakan daripada firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh orang tua kita, apa yang dikatakan oleh guru-guru di sekolah, apa yang dikatakan oleh guru-guru sekolah minggu juga. Yang tadi kita katakan, kita harus rajin ya, dan kita harus melakukan. Tentunya kita rajin belajar ya, kita rajin membaca firman Tuhan, kita rajin berdoa. Itulah persiapan yang kita lakukan ya. Kita dipersiapkan untuk apa, Ririk? Kembali lagi Efesus pasal 2 ayat 10 dikatakan, karena kita buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa, adik-adik? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah dipersiapkan Allah. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Maksudnya apa? Supaya kita melakukan yang baik. Karena Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu dalam pribadi John maupun adik-adik sekalian. Hal-hal yang baik telah dipersiapkan dari kita. Kita harus meresponi, kita harus melakukan, kita harus rajin. Ya. Di firman Tuhan kita bisa melihat Nabi Musa telah dipersiapkan dari bayi, adik-adik. Ya, pada waktu itu Firaun mengeluarkan pemberitahuan untuk membunuh anak-anak laki. Karena apa? Dia takut bangsa-bangsa Israel makin bertumbuh makin banyak. Jadi semua bayi ya diambil-ambilin. Nah, ibu dan kakaknya Musa dia mengambil bayi Musa, diumpetin, adik-adik tahu ceritanya, dalam sebuah keranjang, lalu ditaruh di sungai Nil. Pada saat itu dan ceritanya kita lihat ya, ada putri daripada Firaun menemukan dan mengambil. Jadi kita lihat Musa sudah dipersiapkan mulai dari bayi, lalu diambil oleh putri Firaun, dididik di istana. Tentunya kalau di istana ngapain, adik? Ya, dilatih belajar, dilatih segala macam, ya olahraga, ya badannya sehat, karena menjadi anak angkat dari raja. Seperti itu, adik-adik. Dan akhirnya dipersiapkan menjadi apa, adik? Seorang pemimpin yang besar. Apa yang diperbuat oleh Musa dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan yang begitu dahsyat, memimpin keluarnya bangsa Israel dari Mesir, dipimpin oleh Nabi Musa ini. Jadi sudah dipersiapkan dari bayi. Begitu pula kita, adik-adik, sudah dipersiapkan saat ini. Adik-adik disuruh belajar, adik-adik disuruh istilahnya tidur, adik-adik diberi makan, vitamin ya, menjadi sehat, dan juga pikiran adik ya, kepintaran adik-adik sekalian dilatih oleh orang tua adik. Dan akhirnya nanti satu kali adik-adik menjadi besar dan adik-adik bisa bekerja, tentunya seperti tadi Nabi Musa ya, berguna bagi lain orang. Ya, adik bisa menghadapi segala macam persoalan. Tentunya Tuhan tidak pernah tidak mencampuri atau menolong kita sekalian. Jangan lupa adik-adik, musuh kita, musuh anak-anak apa? MALAS. Ya, lagu mengatakan siapa yang MALAS bukan anak Tuhan. Ini musuh kita, adik-adik. Adik-adik, aduh, disuruh papa mama, coba Sony, oh ya, coba Cuncun, aduh, yang lain aja deh Pi, yang lain aja Mi, suruhnya, aduh, ngantuk nih Cuncun, dan lain sebagainya. Kamu belajar, jangan malas, tadi dapat nilai yang jelek, aduh, besok aja Pi, kan ulangannya masih lama. MALAS alias malas. Ya, kita harus buang, kita harus jauhkan kemalasan itu dengan berdoa kepada Tuhan sehingga kita diberikan kerajinan kepada Tuhan. Ya, nah kita lihat banyak sekali kalau adik-adik lihat di Google ya, anak-anak sudah rindu untuk masuk ke sekolah. Ya, istilahnya sudah rindu untuk
pergi ke sekolah lagi, bertemu dengan teman-temannya, ya. Kita berdoa, Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kami. Semoga istilahnya kita bisa bersekolah dalam gedung sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman kita, dan kita juga bisa sekolah minggu berhadapan muka dengan muka seperti sedia kala. Ya, kita katakan bersama-sama, saya siap. Ya, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa adik-adik, ada ayat emas yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan mempersiapkan kita, orang tua juga mempersiapkan kita, guru-guru sekolah minggu mempersiapkan kita. Apa yang dipersiapkan adik-adik? Yaitu kemampuan kita, ya, tubuh kita yang sehat, kita rajin belajar, rajin berdoa, ya, sehingga pada waktu kita kelak menjadi besar dan kita tidak bersama orang tua kita lagi, kita sudah tahu adik-adik apa yang kita harus lakukan, yang Tuhan sudah persiapkan dulu. Dan jangan takut adik-adik, Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu menyertai adik-adik sekalian di rumah, di sekolah, kalau waktu nanti kembali ke sekolah, dan belajar dari rumah saat sekarang pun Tuhan melindungi kita. Tuhan akan pulihkan bangsa kita. Tuhan memberkati adik-adik sekalian, Bapak Mama sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Hai teman-teman, jam 4 sore hari Minggu, setiap hari Minggu jam 4 sore ditunggu ya teman-teman. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe. Bye-bye.